Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Sururudin. Di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 2 dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Yang pertama, hasil uji validitas produktivitas kerja Y menggunakan korelasi Spearman RHO dianggap valid jika korelasi lebih dari 0,30 dan signifikasi kurang dari 0,05. Data validitas variabel Y di sini tidak tersedia, sehingga perlu dilakukan pengecekan apakah setiap item memiliki korelasi yang cukup kuat dan signifikan. Dua, hasil reliabilitas produktivitas kerja Y diuji dengan crossband alpha dianggap reliable jika lebih dari 0,70. Namun, tidak ada informasi reliabilitas variabel Y dalam data yang tersedia juga, sehingga perlu verifikasi lebih lanjut. Tiga, hasil uji validitas kepuasan terhadap gaji X1. Indikator valid jika korelasi lebih dari 0,30 dan p-value kurang dari 0,05. Karena tabel validitas X1 tidak tersedia, perlu dicek apakah setiap indikator memenuhi syarat validitas. Yang keempat, hasil reliabilitas kepuasan terhadap gaji X1 diuji dengan Cronbach's alpha dianggap baik jika lebih dari 0,70. Sebagai perbandingannya, Cronbach alpha untuk lingkungan kerja X2 sama dengan 0,925, ini sangat tinggi. Jika X1 serupa, maka reliable. Perlu dicek apakah ada item yang dapat meningkatkan reliabilitas jika dihapus. Yang kelima, hasil uji validitas lingkungan kerja X2. Semua indikator dimulai dari X21 hingga X25 memiliki korelasi kuat dengan total skor X2 TOT yaitu 0,972 hingga 0,909 dengan P atau signifikasi sama dengan 0,000. Artinya, semua indikator X2 dianggap valid. Kemudian, hasil reliabilitas lingkungan kerja X2. Crossband alpha-nya sama dengan 0,925, ini sangat tinggi. Semua indikator memiliki corrected item total correlation lebih dari 0,30, tidak ada yang perlu dihapus. Dengan demikian, X2 sangat reliable. Yang ketujuh, pengaruh terhadap kepuasan gaji X1 terhadap produktivitas kerja Y, yaitu koefisien regresi X1 tot-nya adalah sama dengan 0,210, signifikasi sama dengan 0,504 atau lebih dari 0,05. Kesimpulannya yaitu X1 tidak berpengaruh signifikasi terhadap Y. 8. Apa pengaruh lingkungan kerja X2 terhadap produktivitas kerja Y? Yaitu koefisien regresi X2 tot sama dengan minus 0,220, signifikasi sama dengan 0,465, ya ini lebih dari 0,05. Kesimpulannya, X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian yang 9, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama. Dari uji F ANOVA menghasilkan F sama dengan 0,270, signifikasi sama dengan 0,764 atau lebih dari 0,05. Dengan kesimpulan, model regresi tidak signifikasi. X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Kemudian, saran untuk manajerial yang ke-10, yaitu evaluasi variabel. Faktor lain mungkin lebih dominan, seperti motivasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan lain-lain. Kemudian, perlu kaji metode pengukuran, yaitu indikator X dan X2, X1 dan X2 bisa kurang tepat, perlu survei lebih mendalam. Kemudian, pendekatan kualitatif, yakni dengan cara wawancara dan diskusi dapat membantu mengidentifikasi faktor yang lebih relevan. Terakhir, eksplorasi model alternatif. Dengan regresi nonlinear atau SEM bisa digunakan untuk memahami hubungan lebih kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.